Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena kekuatan, kesehatan, dan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami pada saat ini. Kembali kami ada hari ini, semua itu karena kemurahan Tuhan, dan kami percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi setiap kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26. Tertulis demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa yang lalu ada sebuah praktek peramalan masa depan yang disebut dengan bibliomansi. Caranya adalah dengan membuka buku secara acak dengan mata tertutup dan kemudian menunjuk suatu bagian dalam buku dengan jari, lalu membuka mata dan membaca apa yang ada pada tulisan di buku itu. Tulisan tersebut dianggap menjadi jawaban atas pertanyaan yang ada. Terkadang saat dilakukan ritual bibliomansi ini, buku dibuka secara acak lalu diletakkan di atas meja atau suatu tempat dan dibiarkan ditiup oleh angin. Angin meniup lembar demi lembar buku itu dan kemudian saat berhenti, barulah dibaca di bagian yang terbuka oleh hembusan angin. Kemudian itu dianggap sebagai jawaban. Bibliomansi dulunya memakai beberapa buku filsafat, tapi kemudian Alkitab dipakai juga dalam ritual ini. Di masa kini saudara, kita perlu berhikmat agar tidak melakukan praktek yang serupa dengan bibliomansi ini. Misalnya kalau kita ingin bertanya kepada Tuhan tentang suatu hal atau masa depan, lalu menutup mata dan membuka Alkitab secara acak dan menunjuk ke suatu ayat, lalu ayat yang dirasa tepat itu kita anggap sebagai jawaban. Hal seperti ini saudara, sebenarnya bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan praktek seperti ini saudara, karena praktek bibliomansi sebenarnya bukanlah praktek yang alkitabiah, bukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Memang saudara, Tuhan bisa saja bekerja menuntun kita untuk membaca ayat-ayat tertentu dalam Alkitab secara acak, tapi hal ini berbeda dengan bibliomansi. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah membaca dan memahami Alkitab secara keseluruhan dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan sampai ketika kita sedang dalam pergumulan mengenai pasangan hidup yang tidak seiman, lalu kita mencari jawaban atau tanda dari Tuhan dengan cara membuka Alkitab secara acak. Kemudian kita menemukan ayat yang kita rasa melegitimasi pilihan kita. Seharusnya saudara kita sudah mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki hal tersebut, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Hendaknya kita taat saja saudara kepada firman Tuhan, tanpa mencari-cari lagi pembenaran dari ayat-ayat Alkitab dengan cara-cara yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 26 tertulis, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita perhatikan di sini saudara bahwa sumber jawaban yang hendaknya menjadi pegangan kita dalam memenuhi pertanyaan tentang berbagai persoalan hidup adalah firman Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan menjadi patokan dan panduan hidup kita. Dan yang kedua dikatakan di sini bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi Roh Kudus
yaitu Roh Tuhan sendiri, akan memberikan hikmat dan tuntunan untuk kita mengerti apa yang hendaknya kita lakukan. Hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus tidak akan pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita tidak lagi mencari-cari jawaban dengan cara-cara yang tidak alkitabiah dan yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dan mengerti akan firman-Nya, kita pasti akan dikaruniai hikmat untuk mengerti tentang berbagai hal yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, terus berpegang pada firman Tuhan dan ikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa mengerti jalan-jalan Tuhan dan rencananya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami akan menuntun kami dan mengajarkan segala sesuatu kepada kami, serta mengingatkan kami akan semua yang telah Engkau katakan. Roh-Mu yang kudus akan mengingatkan kami tentang firman Tuhan, sehingga kami tidak akan salah melangkah dan kami akan memiliki hikmat, pengertian untuk mengerti berbagai hal persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami selalu ya Tuhan Yesus, untuk kami melangkah dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Kami hidup dalam pimpinan-Mu Roh Kudus, dan senantiasa kami taat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan, dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam masalah, agar Tuhan Kau memberikan kesembuhan, jalan keluar dan mujizat bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.